Sebenarnya, saya hanyalah seorang pekerja biasa, seorang asisten manajer di sebuah perusahaan swasta. Kebetulan saya ditunjuk pulang untuk menjadi koordinator tim tanggap darurat di perusahaan tempat saya bekerja. Pada awalnya, tugas saya hanya memastikan bahwa protokol kesehatan berjalan dengan baik. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa pekerjaan ini memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar, bahkan hingga berdampak dalam hidup saya. Kok gimana mereka kok? Oke, kalau kayak gitu suruh mereka isolasi langsung. Ya. Hal ini dimulai ketika siang itu saya mendapat kabar bahwa ada kasus positif di divisi kami. Aku akan bantu untuk yang hubungin juga dari manajernya. Nanti besok tolong disuruh swab aja langsung ya. Kejadian pun semakin memburuk. Dalam beberapa hari saja, jumlah kasus positif mencapai belasan orang. Dan masih ada beberapa pekerja lain yang diduga terjangkit COVID. Saat itu pun, tempat isolasi sudah terisi penuh. Bahkan, salah satu staf saya pun ternyata positif sekeluarga. Tak, kamu sekeluarga positif ya? Oke, jadi gini, besok kamu udah gak usah masuk dulu. Kamu nanti cuti aja dulu. Aku nanti akan ngurusin untuk yang izin work from home-nya ya. Ya, pokoknya jangan masuk aja dulu. Nanti tolong kabarin dulu situasi papa kamu kayak gimana. Oke, thank you. Di malam itu juga, saya memutuskan untuk memprioritaskan diri saya untuk membantu mereka dengan tak kenal waktu. Ya, untuk mereka. Setidaknya, untuk menyelamatkan mereka. Halo? Ya Mas Jeffrey, itu... Gue adalah seorang mahasiswa dan anak tunggal di keluarga gue. Pada awalnya, kehidupan gue sama kayak mahasiswa lain, yang kesehariannya hanya berputar-putar pada pena dan kertas. Namun, semua berubah ketika COVID datang di kehidupan. Masih jelas di ingatan gue, waktu gue lagi ngerjain ujian, dan mami lagi nganterin papi untuk berobat, karena udah berhari-hari demam. Tiba-tiba, gue dapat pesan dari mami, yang tidak pernah gue duga sebelumnya. Ternyata, papi gue dinyatakan positif COVID. Jujur, gue bingung dan kaget waktu mendengar hal ini. Namun, saat itu, gue masih percaya bahwa papi akan baik-baik aja. Waktu ujian 5 menit lagi. Tapi ternyata kondisi papi gak stabil. Naik turun di hari-hari berikutnya. Sampai suatu malam, mami manggil gue dan menyampaikan kondisi papi. Ya. Lex, katanya kondisi papi makin memburuk. Hah? Gimana nih? Iya, saturasinya makin drop katanya. Harapan untuk semua ini menjadi baik ternyata tidak terkabul. Kenyataan yang harus dihadapi pun semakin menyakitkan. Ketika kami harus menghadapi kematian.
masih sangat jelas diingatan. Siang itu, staf saya menghubungi saya untuk meminta bantuan mencarikan plasma darah untuk ayahnya yang baru saja kemarin dirawat di rumah sakit. Saya mencoba mencari tahu keadaan ayahnya saat ini. Karena saya masih mendapat kabar bahwa kemarin malam beliau masih tidak apa-apa. Angkat dong, Tak. Tapi kok malam ini keadaannya menjadi lebih genting. Tak, please. Please, Tak. Angkat, Tak. Saya terus mencoba menghubunginya, namun saya gagal. Rasa takut, cemas, dan khawatir menyelimuti saya di saat itu juga. Saya sudah mencoba, tapi saya tidak bisa menghubunginya. Oleh karena itu, saya lalu mencoba untuk menenangkan diri dan lebih berfokus untuk mendapatkan plasma darah tersebut. Lu punya data untuk yang bisa donor nggak sekarang? Datang ke rumah sakit ya? Aku perluin sekarang. Oke. Thank you banget ya. Tak lama berselang, tepat sebelum saya berdoa di malam itu, suatu pesan yang begitu mengagetkan muncul di handphone saya. Halo, Tak. Kok Papa udah gak ada kok. Ayahnya ternyata sudah tiada. Saya tidak percaya akan hal ini. Kepala saya penuh dan hati saya sesak. Saya merasa tidak berguna saat saya harus mendengar suara tangisnya dari orang yang kehilangan ayahnya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan saya juga harus menerima info bahwa ayahnya pun harus dimakamkan tanpa kehadiran keluarga. Membayangkan semua hal itu benar-benar membuat hati saya hancur. Halo? Iya betul. Oh iya. Iya. Oke, saya ke sana sekarang ya. Ternyata telepon itu dari rumah sakit, membawa kabar tentang papi yang kondisinya semakin memburuk dan harus dirawat di ICU. Di saat itu, gue cuma bisa terdiam. Perasaan kaget dan gak percaya masih memenuhi kepala gue. Gue cuma bisa bertanya-tanya, ini gak mungkin kan? Papi pasti kembali lagi kan? Ini cuma sementara kan? Halo? Harapan tinggal harapan. Iya betul. Gak lama berselang, kembali datang suara telepon. Suara yang paling gue takutkan. Dan ternyata benar. Ya, oke, saya ke sana. Telepon ini membawa kabar yang paling gue gak ingin dengar.
Mi, ada apa? Papi udah nggak ada, Lex. Papi udah nggak ada. Iya, papi udah nggak ada. Iya, nggak ada. Nggak ada lagi canda dan tawa yang dicelotehkan sama dia. Ini udah berakhir. Kenapa ini harus terjadi? Kenapa saya begitu lemah? Kenapa harus gue? Apa salah gue? Tidak adakah yang bisa saya lakukan? Kenapa saya nggak berguna? Ini cuma mimpi kan? Please, jangan rebut papi gue. Apa salah saya? Kenapa harus kami? Tuhan, apa yang kau kehendaki? Kini semua udah berubah. Walaupun gue berteriak dan marah, semua gak akan kembali seperti semula. Ya Tuhan, inikah caramu mengajarkan kami untuk berserah kepadamu? Atau bersyukur kepadamu atas berkat kehidupan yang masih engkau berikan kepada kami. Gue masih punya mami. Saya masih punya keluarga yang harus saya jaga. Engkau masih memberikan hidup dan kesempatan bagi kami. Untuk menjaga orang yang gue sayangi. Dan satu hal yang pasti, Ini bukan akhir dari segalanya. ini hanyalah salah satu bagian dari cerita hidup kami. Suatu bagian yang harus kami lewati. Kami masih percaya Bahwa masih ada sesuatu yang indah yang engkau rencanakan. Halo kak, Lex, gimana kabar lu?